Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Umi. Berhubung mau lebaran, di video kali ini saya mau share resep bikin tape ketan yang super manis, berair banyak kayak gini. Dan tentunya ini tapenya tuh tahan lama, gak gampang sengak, dan juga gak gampang jamuran. Buat teman-teman yang mau bikin tape buat sajian lebaran nanti, simak videonya sampai habis ya, biar nanti nggak gagal paham. Nah, untuk cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Siapkan beras ketan. Di sini saya pakai 1 kg beras ketan putih, kemudian 1/4 kg beras ketan hitam. Kalau kalian mau pakai beras ketan putih aja juga bisa, tapi kalau beras ketan hitam aja lebih baik di mix ya, karena kadang-kadang ketan hitam itu ada yang teksturnya itu kayak ngapes-ngapes gitu ya kalau dimakan. Selanjutnya berasnya ini akan dicuci bersih terlebih dahulu. Di mix sedikit seperti ini dengan beras ketan hitam pun nanti warnanya juga bakal merata merahnya ya. Sekarang dicuci sampai bersih sekitar 3-4 kali. Dan teman-teman, ketika kalian membuat tape, pastikan peralatan yang kalian gunakan itu benar-benar bersih, bebas minyak, bebas bau sabun, dan juga bebas dari garam serta kotoran yang lainnya. Karena tape itu sama halnya dengan membuat tempe ya. Kalau tempatnya tuh kurang bersih, nanti hasilnya tuh nggak akan bagus. Bisa jadi tapenya asem, bisa jadi tapenya nggak berair, atau tapenya malah melenyek dan jamuran. Jadi pastikan yang pertama, tempat kalian untuk membuat tape itu harus benar-benar bersih ya. Di video sebelumnya saya juga sudah pernah beberapa kali bikin tape dan hasilnya pun sangat bagus. Airnya banyak, rasanya juga manis banget, dan tentunya tapenya itu awet tahan lama, gak gampang sengak, gak gampang jamuran. Nah, ini sudah dicuci bersih sampai 4 kali. Selanjutnya kita isi air. Isinya agak banyak aja. Selanjutnya ini akan saya rendam semalaman. Dan ini saya ngerendamnya tuh jam 3 sore, berarti besok jam 3 subuh ini sudah harus dientaskan ya. Nah, ini sudah jam 3 subuh. Sekarang airnya ini mau saya buang dan dicuci lagi sekitar 2 atau 3 kali aja sampai bersih. Beras ketannya wajib banget direndam semalaman biar nanti hasil tapenya itu lembut, empuk, dan gak ada yang ngeletes ya. Ngeletes itu kayak makan nasi tapi masih ada beras yang masih mentah, yang keras gitu ya. Jadi nanti hasil tapenya itu rata semuanya, lembut dan juga empuk. Cara dan teknik membuat tape itu pun masing-masing orang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang cuma direndam sebentar, ada juga yang direndam lama seperti saya. Jadi mungkin perbedaan-perbedaan sedikit itu jangan menjadikan perdebatan dan jangan menjadikan sebuah hinaan ya teman-teman. Karena ya disinilah seperti ini tape kalau saya buat untuk lebaran itu ya seperti ini tutorialnya. Nah, ini sudah dicuci bersih lagi. Selanjutnya beras ketannya ini kita saring. Nah, ini airnya biarkan kita turun dulu. Selanjutnya ini akan kita kukus. Siapkan panci kukusan, ini airnya juga sudah mendidih. Sekarang ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang. Pastikan peralatan yang kalian gunakan benar-benar bersih, bebas minyak, bebas garam, dan bebas kotoran yang lainnya ya teman-teman. Setelah dikukus selama 30 menit, ini kita angkat. Untuk wadahnya ini saya taruh di tampah yang lebar kayak gini ya. Nah, ini kita ratakan, biarkan sampai ini dingin. Jadi benar-benar dingin, baru nanti akan kita cuci kembali. Nah, kadang-kadang ada juga yang buat tape ngukusnya cuma sekali ya. Tapi menurut aku itu nanti tekstur dari tapenya itu masih kurang enak ya, kurang lembut gitu. Ini sambil kita bolak-balik kita aduk biar dingin merata. Setelah dingin kita akan cuci kembali. Ini saya wadahin lagi. Dan ini dicuci sekitar 2 atau 3 kali bilasan aja. Kemudian nanti ditiriskan kembali. Nah, kalau versi saya membuat tape di keluarga saya seperti ini ya. Jadi ngukusnya itu 2 kali. Pertamanya dicuci seperti ini, kemudian nanti dikukus lagi.
Durasi videonya memang agak panjang karena memang bikin tape itu ya nggak semudah yang dibayangkan ya. Kadang-kadang ada yang bikin sesuai tutorial tapi kok masih nggak manis. Kenapa ya? Mungkin salah satu ada di raginya, atau mungkin itu tadi tempatnya yang kurang bersih, atau mungkin cara pengolahannya yang di skip tata caranya, tidak mengikuti tutorial di video, itu juga berpengaruh ya. Nah, ini kita tiriskan dulu. Selanjutnya ini kita kukus lagi selama 30 menit. Saya masih pakai panci kukusan yang tadi. Sudah saya tambahkan air dan juga ini airnya sudah mendidih. Ini di pengukusan yang kedua, kita kukus lagi selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit, ini beras ketannya udah matang, siap kita angkat. Kemudian kita letakkan di tampah lagi dan biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, sekarang akan kita kasih ragi. Untuk raginya di sini saya cuma pakai 1 keping aja seperti ini ya. Ini kita haluskan dulu. Nah, kuncinya biar nanti tapenya itu awet tahan lama, nggak gampang sengak, nggak gampang jamuran. Jadi raginya jangan terlalu banyak teman-teman ya. Biasanya saya itu menggunakan untuk setengah kilogram dari beras ketan itu saya cuma pakai setengah keping ragi. Dan itu udah manis banget, manis luar biasa ya. Nah, kalau udah benar-benar dingin, ini baru kita kasih ragi. Jangan masih anget ya, harus nunggu sampai benar-benar dingin baru dikasih ragi. Jangan takut nggak manis kalau cuma sedikit, itu tidak teman-teman ya. Ini sudah resep turun-temurun dari keluarga saya. Bahkan ibu saya kalau bikin mau lebaran itu 3 kilo cuma dikasih ragi 1,5 keping aja. Dan alhasil tapenya tuh manis banget, airnya banyak dan awet sampai sekitar seminggu itu nggak di kulkas itu nggak kenapa-napa. Nah, ini kita ratakan sampai raginya benar-benar kecampur rata dengan beras ketannya. Kita kasihnya sedikit-sedikit secara bertahap ya, pokoknya sampai rata gitu. Emang agak susah dan berat ya, tapi ini harus telaten ya. Nah, untuk membungkusnya di sini saya pakai daun pisang. Kalau teman-teman bungkus pakai daun pisangnya itu tidak boleh dibuat layu dengan cara dikukus ataupun dijemur ya. Jadi misalkan kalian mau buat tape hari ini, berarti 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya itu daun pisang sudah bisa diambil dan biarkan layu dengan sendirinya saja. Jangan dijemur ataupun dikukus ataupun dibakar. Ada juga yang ngebungkusnya itu pakai daun jambu ya. Nah, ini disemat seperti ini, harusnya pakai lidi kelapa ya. Berhubung saya nggak ada, jadi ini pakai tusuk gigi aja. Pastikan waktu ngebungkus dengan daun pisang ini nggak ada yang retak sama sekali daun pisangnya ya. Biar apa? Biar nanti nggak bocor, nggak keluar-keluar air tapenya. Kalau susah mendapatkan daun pisang, bisa juga diganti dengan cup plastik seperti ini ya. Menurut aku lebih praktis, lebih mudah ya, nggak perlu cari-cari daun pisang lagi. Untuk ngisinya pun nggak perlu banyak-banyak ya, sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan aja atau 2 sendok makan, biar nanti ukuran bungkusnya pun nggak terlalu gede-gede banget. Nah, ini untuk menampung hasil tape yang sudah dibungkus, saya pakai panci kukusan karena saya nggak punya baskom besar ya. Ini bagian dasar kukusannya saya alasi dengan daun pisang, pinggirannya pun juga dialasi dengan daun pisang. Tapi kalau nggak dialasi juga nggak masalah teman-teman ya, sama aja. Nah, ini kita susun semua tapenya. Jadi kalaupun gak ada daun pisang, masukin aja ke baskom, ke kukusan kayak gini jadi satu ya teman-teman. Selanjutnya atasnya ini kita tutup rapat. Kalau nggak ada daun pisang, atasnya langsung aja ditutup pakai kain bersih yang agak tebal. Dan ini kita diamkan selama 24 jam. Jadi ngitung 24 jamnya itu, ini saya selesai bungkusnya tadi jam 8 pagi. Berarti jam 8 pagi besoknya ini sudah harus kita buka. Kemudian alternatif yang ketiga, kalau kalian malas bungkus daun pisang ataupun pakai cup, itu bisa langsung aja ditaruh di wadah baskom seperti ini ataupun di wadah tupperware. Nah, untuk kalau di wadah baskom, ini sengaja saya bungkus pakai daun pisang dulu kayak gini, rapet ya. Atau nggak dibungkus daun pisang juga bisa kok ya. Ini kita diamkan selama 24 jam juga. Saya bungkus-bungkus pakai kain double-double kayak gini ya. Setelah 24 jam ini kita buka. Jadi sama seperti dengan yang dibungkus daun pisang tadi ya. Nah, setelah 24 jam, ini jam 8 pagi keesokan harinya, ini mau saya buka karena aromanya tuh udah semerbak banget ya. Sekarang kita buka semuanya dan langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lainnya.
Jadi setelah dibuka seperti ini wajib banget langsung disusun di tempat terbuka kayak gini ya. Jangan cuma dibiarkan aja di dalam wadah besar karena nanti bisa lanas karena suhunya semakin panas ya. Kalau tapenya lanas nanti bakalan lembek, busuk dan gak ada rasa manis sama sekali. Dan ini jadinya juga lumayan banyak banget, plus ukurannya ini memang lebih gede dari yang biasanya ya teman-teman. Karena biasanya aku isi tuh biasanya 1 sendok makan untuk 1 bungkus, dan ini aku isi 2 sendok makan untuk 1 bungkus ya. Nah ini kita tunggu sampai besok lagi 24 jam baru nanti rasa manisnya akan keluar. Dan ini dia tapenya teman-teman, sudah ditunggu lagi keesokan harinya. Jadi total bikin tape itu sempurna itu adalah 2 hari atau 48 jam teman-teman ya. Dan ini aromanya tuh nambah wangi banget, dan kalian bisa lihat airnya banyak banget kayak gini loh guys, sampai banjir-banjir. Jadi pastikan memang daun pisangnya tuh nggak ada yang retak sama sekali biar nanti airnya nggak pada keluar. Dan bisa dilihat nih bagaimana airnya banyak banget kayak gini, mengalir banget ya. Airnya tuh kemocor ya, kalau orang Jawa bilang itu tapenya tuh kemocor karena saking banyaknya dari air tapenya. Dan ini tapenya pun rasanya sangat manis sekali, pokoknya manis banget. Terus tekstur dari tapenya ini lembut dan juga empuk, nggak ngeletes sama sekali dan nggak mblenyek ya. Pokoknya ini enak banget, sempurna, perfect banget. Jadi teman-teman wajib banget coba pakai resep ini ya, insya Allah nggak akan gagal. Jangan ragu untuk mencoba teman-teman ya. Kalau nggak berani nyoba 1 kilo, teman-teman bisa pakai setengah kilo atau 1/4 dulu. Nanti untuk ukuran raginya bisa dikurangin aja. Tapi untuk cara pembuatannya, step by stepnya jangan ada yang di skip atau dilengkah sama sekali ya. Ikutin aja tutorialnya karena setiap lebaran aku selalu bikin, bahkan nggak lebaran pun aku bikin dan selalu berhasil dengan cara seperti ini. Airnya banyak, tapenya manis dan awet tahan lama, nggak gampang sengak, nggak gampang jamuran. Dan ini teman-teman yang nggak dibungkus pakai daun pisang ataupun pakai cup ya. Jadi langsung aja ditaruh di baskom besar kayak gini, dan kalian bisa lihat airnya pun juga sama banyaknya ya teman-teman. Ini video yang sebelumnya aku udah upload ya teman-teman. Jadi contohnya tuh seperti ini. Jadi kalau kalian males bungkus-bungkus ya taruh aja di wadah kayak gini. Nanti kalau ada tamu tinggal kalian ambilin aja pakai mangkok kecil-kecil atau pakai cup kecil gitu ya. Nah, sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga menginspirasi bagi kalian semua. Mohon maaf jika banyak salah kata, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.